disebut tentara lalat hitam? Soalnya larva kalau kita kasih makan, dia kan kayak punya kekuatan penuh untuk mengurai sampah itu. Kita kemarin buktikan dengan sampah sekitar 1 kiloan, kita buktikan ternyata beberapa jam udah habis ya. Kayak kalau dalam imajinasi kita, tentara kan identik dengan kuat kan gitu. Nah, kalau ini kita terapkan dengan adanya BASF ini, yang dibutuhkan sampah sisa makanan. Kalau udah terpilah, kita kan tidak memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sampah yang kita kelola dari satu kelurahan Jambangan ada 29 RT. Untuk berat masuknya, bahan masuknya sendiri ada sekitar kurang lebih 5-6 ton. Nah, salah satunya seperti ini, kita banyak organiknya. Nah, untuk persentase organik sendiri kurang lebih 30% dari 5-6 ton tadi dari bahan masuk. Nah, untuk anorganiknya sendiri kita kurang lebih antara 10-15%. Sisanya baru masuk residu. Di sini rata-rata banyak organiknya. Seperti ini, dibungkus dulu. Ini juga masuk organik, seperti ini. Makanya kita buka dulu semua kantong kreseknya supaya tahu mana organiknya, mana yang anorganik. Tahun 2017 kita bisa memanfaatkan sampah organik digunakan sebagai pakan BASF. Latar belakang kita adalah karena semakin lama sampah itu semakin banyak, terutama organik. Apa kita cacah dulu biar satu mempercepat proses dia makan. Selama ini yang saya ketahui untuk larva ini yang kita kembangkan di sini itu kalau serat bahannya kalau terlalu seratnya tinggi dia nggak kuat makan. Jadi dia kuat makan tapi dengan proses waktu lama. Sedangkan untuk larvanya yang lalat rumahan dia makannya nggak seberapa. Ini tugasnya makan untuk BASF ini waktu jadi larva. Setelah jadi larva dewasa, jadi prapupa, jadi pupa, dia udah
jadi lalat dia udah nggak makan lagi. Sedangkan kalau untuk lalat rumahan, lalat hijau atau lalat itu, dia cenderung masih mencari makanan. Lah dia makanya waktu jadi pupa ini, jadi larva ini, dia banyak-banyak makan. Setelah itu kenyang, dia udah nggak makan, dia punya cadangan banyak makanan di tubuhnya. Tadi saya taruh sampah 1,5 kilo, sekarang sudah habis dalam waktu 45 menit. Yang tersisa residu yang bisa dijadikan kompos. Disebut tentara lalat hitam, soalnya larva kalau kita kasih makan, dia kan kayak punya kekuatan penuh untuk mengurai sampah itu. Kita kemarin buktikan dengan sampah sekitar 1 kiloan, kita buktikan ternyata beberapa jam udah habis ya. Kayak kalau dalam imajinasi kita, tentara kan identik dengan kuat kan gitu. Dengan sekian menit, sekian jam sudah habis tanpa menimbulkan bau sangat menyengat sekali. Nah, kalau kita kembangkan seluruh kota, istilahnya sangat efektif sekali gitu loh. Mengurangi, mempercepat proses, juga nggak menimbulkan bahaya lingkungan, bau juga kita bisa meminimkan. Ini pengayakan BASF. Jadi kita pisahkan. Ini adalah untuk kompos kasarnya, untuk starter awal lagi. Starter awal dijadikan kompos awal yang di sana. Ini yang tengah ini untuk BASF. Ini nanti kita kembang biakan seperti kita jadikan lalat untuk BASF-nya. Nah, ini kompos halus, ini residu dari BASF. Nah, ini bisa untuk pemupukan taman-taman warga atau taman-taman sekitar sini. Ini BASF, ini kompos halus, ini residu dari BASF. Ini untuk skala kecil, sementara kita masih kembang biakan dulu. Nah, ini kalau ini kurang, kita bisa mencampurnya dengan kompos yang volumenya lebih besar untuk taman-taman se-Surabaya. Jadi kalau untuk perbandingan antara kita proses pengomposan dengan black soldier fly itu lebih cepat dan lebih simpelnya di BASF. Karena untuk BASF sendiri kita bisa memotong waktu 10-12 hari. Nah, kalau di kompos sendiri itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Ada jadwal pemupukan di warga di Jambangan, kita menggunakan kompos BASF. Dicampur dengan volume kompos yang besar. Oke, kita campur untuk kompos BASF dengan kompos yang dari dalam sama kompos organiknya yang skala besar. Ayo teman-teman.
kita mau menuju ke Dinas Pertanian dan untuk memberikan kompos. Setiap hari kita melakukannya, cuma berbeda tempat. Aku Pak Sito. Hari ini kita mau masak, biasa kesibukan sehari-hari. Bagus, ini nanti kita pilah, kita ada pembuangan di sampah organik di depan. Kalau sampah basah dan sampah kering itu jadikan satu, terlalu berat ya kerjanya, ya kasihan ya. Kita sudah memasukin kampung Jambangan Tama ya. Kita sudah sampai di kampung Jambangan ya. Kita mau ngambil sampah organik ini. Nah, ini sampah organik yang sudah dipilah sama warga. Nah, seperti ini ya. Seperti ini sampah organik. Siap. Nah, sekarang kita masukkan ke tong bin ya. Nah, sini Mas. Selama ini kita menangani kurang lebih 10.000 kepala keluarga. Satu kelurahan kita tangani di Pusat Daur Ulang Jambangan. Hanya 2 RT, RT 7 dan RT 8, untuk pengambilan organiknya yang udah dipisah, dan selebihnya kita tangani di Pusat Daur Ulang Jambangan di belakang kita ini. Nah, ini sampah organik yang dari warga ya. Nah, kita nggak masukin plastiknya kita buang. Nah, sekarang kita masukin. Kalau di sini biasanya 2 hari sekali, tiap gang. Ada 4 gang kalau di sini. JT, JT1, JT2, sama JTA. Kalau warga sudah dipilah dari rumah, kalau cuma yang ada plastiknya seperti itu, kita pilah sendiri. Itu dibuat makanan, diolah lagi, kita cacah. Setelah itu dibuat makanan black soldier fry. Ya, ini sampah yang kita akan buang ke sampah basah di depan nanti ya. Ini sampah-sampah hari ini. Nah, sebelumnya saya juga punya sampah. Ini sampah ampas sari kedelai, karena kemarin bikin sari kedelai. Jadi sampah ini yang kita gabungkan. Nah, untuk nanti tak dibuang ke depan.
Setahu saya sampah organik kita itu dimanfaatkan atau diurai oleh larva ya. Di sana ada pembudidayaan larva untuk mengurai sampah basahnya itu. Ya sisanya mungkin nanti digabung untuk jadi sampah organik yang diproduksi oleh PDU atau Pusat Daur Ulang Jambangan. Ya kita memilah dari rumah, dari dapur. Kita sudah pilah memang untuk ibu-ibunya untuk menuntaskan sampah dari sumber sampah itu. Lama ini kan belum pemilahan di Indonesia kan belum sekitar 60-70% kan belum ada masyarakat untuk milah sampah pada sumbernya. Cenderung orang kan males milah sampah. Nah kalau ini kita terapkan dengan adanya BASF ini, yang dibutuhkan sampah sisa makanan. Kalau udah terpilah, kita kan tidak memerlukan biaya yang sangat tinggi. Di Jambangan ini sekitar ada 29 RT, 7 RW. Nah, untuk yang kita tangani dengan teknologi BASF ini sudah ada pemilahan, ini baru 2 RT. Insya Allah dengan adanya ini kedepannya kita perlu nambah lagi. Kalau kita rasa ini sangat baik sekali, apa dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan masyarakat, kita kalau bisa sekota Surabaya kita kembangkan. Tapi ya gitu kendalanya biaya juga sangat mahal untuk peralatan. Kalau pengolahannya sih sistemnya sangat mudah sekali. Biaya yang kita untuk peralatannya itu yang saya kira mahal gitu. Mas, nek nimbang sing pas Mas ya. Ojo itu lebih, jangan lebih ya. Ya jangan kurang. Terus komposnya ditakar dengan pas ya. Selama ini kita dapat bibitnya kan masih disubsidi dari Saiko yang di bawahnya itu Forban. Nah, kepingin saya ini di Jambangan kita kepinginnya mandiri. Kenapa kita dibuatkan kandang sendiri? Kalau kita mandiri berarti kita bisa memperluas sampah yang diambil dari warga untuk sampah sisa makanan. Kedepannya apalagi kalau bisa mandiri kita kembangkan lagi, syukur-syukur kalau kita didukung dengan kebijakan pemerintah kota, kita bisa mengembangkan sekota, berarti sampah yang dibuang ke TPA akan sangat berkurang sekali. Sini ruang di mana si lalat membutuhkan perkembangbiakan. Di dalam sini ini ada beberapa kaleng yang kita isi dengan pre-pupa. Kita tunggu sampai beberapa waktu dia menjadi pupa. Selama 2 minggu atau 3 minggu pupa dia keluar si lalat. Di dalam lalat mereka berterbangan di dalam kandang. Setelah
itu kita kasih dengan aroma bau busuk seperti yang mengandung bahan organik. Kita tutup dengan keranjang seperti ini. Kita kasih air supaya dia mempunyai tempat kelembapan. Kita kasih kayu seperti contoh seperti ini, di mana lalat akan menaruhkan telur-telurnya di sela-sela sini. Tujuannya supaya kita mendapatkan telur. Selama ini telur kita dapatkan dari kerjasama dengan Kementerian PUPR. Itu seperti yang saya ceritakan tadi, di mana kita menunggu beberapa waktu. Di sini kita taruh kita taruh prepupa, kita tunggu sampai menjadi pupa. Dia proses dari pupa ke lalat, kurang lebih 7 hari. Pasti akan jadi lalat, karena yang kita ambil yang memang benar-benar udah jadi pupa. Dia bertugas dari proses bayi larva, kita reduksi dengan sampah. Selesai kita jadikan sampah, kita panen, kita ambil larva dan residu, yaitu kompos. Setelah itu kita kasihkan di tempat ini supaya dia menjadi prepupa. Setelah fase prepupa menjadi pupa, di mana dia akan kita taruh ke dalam kandang. Selain itu juga ramah untuk lingkungan kita, karena dia tidak menyebar penyakit sama sekali. Karena dia tidak punya mulut, dia tidak hinggap di makanan-makanan manusia. Setelah dia menetas kurang lebih 5-7 hari. Setelah itu dia bertelur si betina, beberapa hari dia mati. Untuk jantan setelah dia kawin dia langsung mati. Organik kita mengelola menggunakan BASF itu sebenarnya bisa mengatasi sampah organik, terutama masyarakat Indonesia. Daya konsumsi makan itu besar sekali. Kalau kita bisa terapkan ke masyarakat Indonesia, kita bisa meminimalkan sampah organik di TPA.